Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan sekerja di Mastro Group. Kita bersyukur kita masih dapat bertemu secara online di pemuritan Mastro in Christ. Saudaraku, mari sama-sama kita satukan hati untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, dan terutama dalam bisnis dan pekerjaan kami di Mastro Group. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh ada seperti kami ada saat ini, semuanya karena kebaikan dan berkat Tuhan. Malam hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman-Mu menguatkan kami, karena kami tahu terang-Mu akan terus ada menuntun jalan-jalan kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus memberikan kami hati yang siap untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, sebelumnya saya mau ucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Kita bersyukur Paskah 2023 ini kita semua dapat merayakannya secara onsite di gereja kita masing-masing. Kita percaya Paskah ini adalah momen kebangkitan untuk kita semua. Kita percaya Paskah ini menjadi momen kemenangan bagi saudara dan saya. Saudaraku, dalam kisah Paskah kita mempelajari bahwa ada satu realita yang akan selalu terjadi di dalam kehidupan manusia selama manusia itu ada di dunia ini, yaitu pasang surut kehidupan. Karena Yesus sendiri dalam rangkaian Paskah itu mengalami kehidupan yang di bawah titik nadir di masa-masa yang paling kelam dalam kehidupannya, yaitu ketika dia harus menjalani jalan salib yang penuh dengan penderitaan. Bahkan kemudian dia disalib di Bukit Golgota, sampai puncaknya Yesus mati dan kemudian dikuburkan. Itu adalah titik terendah dalam kehidupan Yesus. Tetapi kita bersyukur karena peristiwa Paskah memberikan kita satu harapan, bahwa di tengah-tengah masa yang paling kelam sekalipun, selalu ada kemenangan di ujungnya, selalu ada kebangkitan di ujungnya. Karena Yesus setelah 3 hari, dia bangkit, dia berkemenangan, bahkan dia bangkit dari maut, dari kematian. Saudara, pasang surut kehidupan itu selalu kita alami. Tidak selamanya keadaan kita baik, tetapi tidak selamanya juga keadaan kita buruk. Oleh karena itu, dalam segala keadaan kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus terus berpegang pada Tuhan. Di dalam keadaan buruk, kita harus tahu bahwa selalu ada titik terang di ujungnya selama kita terus berpegang kepada Tuhan. Tetapi ketika keadaan baik, kita pun harus terus berjaga-jaga dan waspada, karena badai bisa datang kapanpun juga. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, kita memiliki satu kekuatan untuk bangkit, untuk menang dalam keadaan apapun juga yang sedang kita alami. Karena saudara, Yesus itu mengalahkan satu masalah yang paling besar yang bisa dialami oleh manusia, yaitu masalah maut, masalah kematian. Tidak ada masalah apapun, tidak ada kondisi kelam, kondisi gelap apapun di dunia ini yang melebihi masalah maut dan kematian. Sehingga ketika Yesus bangkit dan menang dari maut, itu adalah satu harapan besar untuk saudara dan saya, bahwa apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita, kita akan selalu bisa bangkit lagi. Amsal berkata, 7 kali orang benar itu jatuh, tetapi dia selalu bangkit lagi. Kita akan baca dari Roma 8 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian.
Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, kalau firman ini kita persingkat, maka Tuhan ingin memberikan kita satu kepastian bahwa roh Allah yang membangkitkan Kristus dari masalah yang paling besar dari dunia ini, yaitu maut, itu ada dan berdiam di dalam saudara dan saya. Roh Allah itu, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Sehingga kita memiliki power, memiliki kuasa kebangkitan yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian. Dan firman Tuhan berkata bahwa roh itu akan menghidupkan kita. Oleh karena itu saudaraku, kita harus mengerti bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka hidup dari kekuatan kebangkitan dan kemenangan Kristus atas maut. Sehingga kita tidak menjalani hidup ini dari kekalahan, dari kegagalan, ketakutan, kekhawatiran. Karena kita tahu kita punya kuasa yang besar, power yang besar di dalam diri kita, suatu kekuatan supranatural yang datangnya dari Allah sendiri, yang sanggup membangkitkan saudara dan saya menjadi pemenang, mengalahkan semua keadaan yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu saudaraku, mari melihat kehidupan kita, masalah kita, tantangan kita, dan setiap kondisi dalam kehidupan kita dari kacamata kemenangan Kristus. Sehingga kita bekerja, kita berjuang itu dari kemenangan, dari kebangkitan, bukan dari kekalahan. Karena kebangkitan itu menjadi DNA di dalam kehidupan kita, di dalam darah dan daging kita, bahwa kita disebut Tuhan sebagai umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Maka tidak ada apapun di dunia ini yang bisa mengintimidasi kita. Memang kita akan mengalami kadang-kadang masa-masa sulit, masa-masa gelap, dan masa-masa kelam. Tetapi ketahuilah saudara, bahwa kebangkitan Kristus itu memberikan kita satu harapan, bahwa kita pun dapat bangkit, kita pun dapat maju, dan kita pun terus dapat menerobos segala keadaan dengan kekuatan yang daripada Allah, dan kita akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saudaraku, apa yang kita alami hari-hari ini? Apakah kita ada dalam masa-masa kelam keuangan kita, atau keluarga kita di dalam masa-masa dan kondisi yang tidak baik, atau kesehatan kita dalam kondisi yang buruk, atau bisnis kita, pekerjaan kita di dalam kondisi yang kurang menyenangkan. Apapun kondisinya, apapun yang sedang kita hadapi, hari ini mari kita berpegang teguh pada kemenangan yang sudah Tuhan capai, yaitu pada Paskah. Dia bangkit, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kematian. Kita pun harus bangkit, kita harus percaya bahwa kita akan dimampukan Tuhan untuk melewati segala keadaan. Dan kita akan terus belajar bagaimana caranya untuk kita terus bangkit, kita terus berdiri, kita terus dapat menerobos maju, dan akhirnya kita dapat menikmati keberhasilan, kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita tutup pemberitaan kita malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya kebangkitan-Mu memberikan kami kekuatan yang baru, dan kami pun dapat bangkit bersama-sama dengan Kristus dalam keadaan apapun yang sedang kami hadapi. Kami percaya kami dapat maju, kami dapat bangkit, dan kami akan keluar sebagai pemenang. Berkati setiap bisnis usaha Mastro Group Tuhan. Dalam setiap yang kami kerjakan, biarlah berkat-Mu turun, sehingga kami dicukupkan dalam segala yang kami butuhkan. Kami mohon perlindungan Tuhan atas semua bisnis Mastro Group, baik yang ada di Jakarta, di luar kota, bahkan di luar negeri sekalipun.
Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan menopang, Tuhan menolong kami dalam semua keadaan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah benteng kami. Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Kami memberkati seluruh karyawan kami. Kami percaya mereka terus dalam perlindungan Tuhan, terutama masa-masa lebaran ini Tuhan. Jika ada yang pulang kampung dalam perayaan hari raya ini, biarlah berkat Tuhan, perlindungan Tuhan ada bagi mereka semua. Dan kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, biarlah mereka terus mendapatkan hikmat tuntunan dari Tuhan, dan mereka diberikan kekuatan sehingga mereka dimampukan untuk memimpin kami semua. Dan kami percaya Tuhan yang akan menopang. Terima kasih Bapa, ini seluruh doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, arahkan hatimu ke hadapan Tuhan dan terima berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus akan bersama dengan saudara mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku. Selamat beristirahat, terus maju dalam Tuhan. Biarlah dirimu dibangkitkan terus dan diberikan kekuatan yang baru. Tuhan Yesus memberkati.